persilakan kepada Cuklesi untuk memaparkan hasil proposalnya selama 10 menit. Di sini saya izin untuk mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam meningkatkan minat belajar siswa pada proses pembelajaran daring di kelas 12 SMK PGRI 3 Kota Serang. Nanti silakan disimak baik-baik apa yang Ibu sampaikan ya. Jika memang dirasa itu diketahui dan memang layak untuk dijawab, silakan dijawab. Jika memang tidak perlu atau tidak dapat diketahui, silakan dijawab cukup tidak tahu saja ya. Oke. Judul Cuklesi, Peran Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam meningkatkan minat belajar siswa pada proses pembelajaran daring di kelas 12. Iya, di kelas 3. Kenapa ngambil kelas 3, Neng? Karena ketika mewawancarai guru tersebut, Ibu, ketika saya sebagai pendidik ke lapangan, nah kebanyakan yang mengalami menurunnya minat belajar siswa itu di kelas 3, Ibu, karena mereka mendekati ujian nasional. Nah, jadi semenjak pembelajaran daring ini semakin menurun aja minat belajar mereka, dan itu tidak boleh terjadi. Itu harus terus. Kalau begitu kelas 1 dan kelas 2 aman-aman saja, semangat kan mereka dalam belajar? Dari informasi yang saya dapat dari guru yang saya wawancarai, Ibu, karena guru yang saya wawancarai ini adalah mantan dari kelas 1 dan kelas 2. Nah, ketika saya wawancara dengan guru tersebut, menurut guru tersebut, kebanyakan kalau kelas 1, kelas 2 itu masih lebih semangat. Kalau kelas 3 itu benar-benar masih banyak siswa yang sering bolos saat pembelajaran daring, Ibu. Gitu. Iya. Berarti ada faktor dari gurunya ya? Iya, Bu. Apa katanya faktornya? Karena ini masih pra penelitian, jadi informasinya belum terlalu lengkap kita gali, Bu. Tapi faktor dari guru itu karena menggunakan aplikasi yang seadanya, Bu. Oke, kita masih seputar judul. Menurut Cuklesi, ini judul ada berapa variabel? Judul ada 2 variabel. Ada 2 variabel, mana aja? Variabel X dan variabel Y. Yang mana variabel X, yang mana variabel Y? Variabel X itu peran guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Variabel Y itu meningkatkan minat belajar siswa pada proses pembelajaran daring. Betulkah seperti itu? Variabel itu apa sih? Variabel itu ini kan variabel di judul. Berarti variabel itu apa? Kan ada variabel X, ada variabel Y. Tentu kan berbeda ya antara variabel X dan variabel Y. Variabel X itu berarti apa? Variabel yang mempengaruhi variabel Y, variabel Y yang mempengaruhi oleh variabel X. Nah, berarti variabel itu apa? Variabel itu yang mempengaruhi dari variabel X ke variabel Y. Nah, variabel itu sendiri apa? Variabel itu adalah objek, jadi ini adalah objek yang mau Cuklesi teliti. Nah, ini sebetulnya ada 3 variabel, ya. Kenapa kita nyatakan 3 variabel? Coba kita perhatikan baik-baik sama Cuklesi. Peran guru pendidikan Pancasila kewarganegaraan, variabel 1 ya. Itu variabel 1, variabel X, ya. Peran guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan meningkatkan minat belajar siswa, itu variabel variabel Y, meningkatkan belajar siswa pada proses pembelajaran daring. Nah, daring ini daring di masa apa, Neng? Soalnya ya, daring itu tidak terjadi saat ini saja, ya. Sebetulnya pembelajaran daring ya itu sudah dipakai sudah sekian tahun yang lalu. Bahkan Indonesia itu sudah kita menggunakan pembelajaran daring itu sudah dimulai dari 1980-an. Tujuannya itu kan untuk mentransformasikan digital, apalagi di zaman sekarang ya. Nah, jadi Cuklesi harus jelas ini daringnya daring di masa apa. Di masa sekarang tentunya ada COVID sekali, maksudnya ke sana ya. Iya. Ya, nah berarti kalau misalkan kita perlu perjelas di masa COVID-19, daring di masa COVID-19. Kenapa? Karena daring sebetulnya tidak di masa COVID saja. Yang terdahulu sebetulnya
ya. Nah, berdasarkan informasi bahwa di tahun 1980-an ya, kita sudah menggunakan pembelajaran daring di negara Indonesia. Artinya kan tidak hanya COVID ya. Nah, sedangkan COVID itu baru tahun ini aja, ya kan? Nah, artinya daring tidak hanya di masa COVID aja, ternyata sebelumnya kita sudah menggunakan. Maka dari itu, judulnya harus dipertegas, daringnya daring apa? Di masa COVID-19 kali itu ya, di masa sekarang ya sebenarnya ya. Nah, berarti nanti sama cuklesi ditambahkan ya. Oh iya Bu. Gitu ya. Jadi kan biar jelas tuh ya. Peran guru pendidikan Pancasila Kewarganegaraan dalam meningkatkan minat belajar siswa pada proses pembelajaran daring di masa COVID-19. Ya, kelas 12 SMK PGRI 3 Kota Serang. Ini gitu ya. Jadi cuklesi perjelas daringnya daring di masa apa? Ya. Nah, kan itu sempat di sini Bu Lina. Kelihatannya nyambung ya. Kayaknya nyambung punya orang belum diedit. Enggak apa-apa. Enggak Bu. Ini soalnya di sini dosen pembimbing proposal Ibu Lina Marlina. Kata pengantar. Iya, di kata pengantar. Lalu kemudian di poin 3, padekan ini masih padekan yang lama. Ya. Gak apa-apa, itu bisa diganti. Iya, Nah, kata pengantarnya dapat dari tetangga. menyambungnya kurang teliti. Seharusnya pakai trik ya, kalau mau nyambung disambungkan gak apa-apa ya. Iya, kata pengantar dong, tapi ini nggak pelajar Bu. Nah, ya, oke. Kita cek di latar belakang. Nah, ya, kenapa kita tadi bahas di judul itu Ibu menyampaikan harus menerapkan COVID? Karena Pak di latar belakang cuklesi menerapkan COVID, tapi di judul tidak tersinggung, ya, tidak menyinggung gitu, tidak menyinggung ke arah judul. Padahal setiap apa yang kita tuliskan dimulai dari latar belakang itu harus terkoneksi dengan judul. Ya, di judul kan daring saja, tapi di latar belakang cuklesi ini di paragraf pertama kita membahas tentang COVID. Nah, berarti kan udah ya, jelas ya. Iya. Jadi kita pertegas bahwa judul itu arahnya kemana, ya, gitu. Oke, kita lanjutkan. Bisa dipahami sama cuklesi ya. Iya Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, cuklesi buat sendiri apa gimana? Buat sendiri kah? Proposal? Bimbingan? Bimbingan Sudah bimbingan? Iya Bu. Perlu bimbingan sama Apa mungkin berapa kali bimbingan? berapa kali? 1, 2, 3. Nah, khawatir bimbingan sudah disampaikan, disarankan sama Bu Ariani, tapi cuklesinya tidak mengindahkan. Karena Ibu kurang yakin dengan hasil proposal ini, karena apa? Ibu tidak perlu mengetek plagiarism karena tahu ya kekurangannya di mana, apakah ini menyambung dari orang atau tidak. Coba kita cek daftar pustaka. Daftar pustaka cuklesi itu banyak sekali ya. Cuklesi tidak mencantumkan 66 referensi, bayangkan. Banyak sekali. Makanya Ibu curiga, apakah ini menyambung punya orang lain, lalu kemudian disambungkan ke sini? Tidak. Ya, karena di sini banyak sekali justru daftar pustaka yang tercantum di sini ini tidak ada di dalam. Tidak ada di dalam, hanya Ari Slamoto aja cuklesi digunakan banyak, tapi di sini cuma 2015, tapi di dalam banyak, ada 2002, ada itu tidak ada. Nah, setelah Ibu lacak, cek, ternyata daftar pustakanya sampai segini banyak. Apakah betul cuklesi ini punya bukunya? Maaf Ibu mau izin jawab ya Bu ya. Nah, karena penelitian saya ini, saya bukan menjiplak, tapi sebagian kenapa daftar pustakanya itu kebanyakan saya ambil dari skripsi Bu. Jadi kayak misalnya yang saya nggak dapat bukunya, saya ambil dari skripsi, makanya daftar pustaka itu kebanyakan dari jurnal dan daftar pustaka dari skripsi. Ya, cantumkan skripsi orang, misalkan Muhyiddin Shah. Cuklesi kan tidak langsung menarik dari Muhyiddin Shah, tapi misalkan dari Fitri ya. Berarti kan Muhyiddin Shah dalam Fitri 2018. Kalau seperti ini, khawatir ini jatuhnya nanti namanya pencurian karya orang lain, nggak boleh. Ya, nah yang bikin Ibu tercengang lagi ini daftar pustaka referensi literatur yang cuklesi ambil itu banyak sekali, luar biasa.
apakah Cuk Lesti betul-betul membaca itu? Soalnya ini kalau kita hitung ini 70-an punya Cuk Lesti. Apakah betul itu dipelajari sebanyak 70 referensi itu? Kalau semua daftar yang ada di daftar pustaka saya baca Bu. Kalau daftar pustaka yang saya Justru cantum yang ada, justru di daftar pustaka nggak ada di sini. Nggak ada. Kayak seperti misalkan Gunawan Imam 2013 itu tidak ada. Di Tarami tidak ada. Hamdani tidak ada. Makanya ini menyambung dari mana daftar pustaka? Hamdani ada Ibu. Ada Hamdani, tapi dia Hamdaninya tahun berapa ya? 1991. Hah? 1991. Nah, di sini Hamdani 2011. Di sini ada Bu. Jadi Hamdani itu ada yang 2004, 2013. Iya, cantumkan dong. 2004 cantumkan. Kalau memang 1991 cantumkan, itu butuh. Tentu beda tahun, judulnya beda juga, pasti. Ya, kayak Selamat Tahun Cuk Lesti banyak banget itu. Selamat Tahun 2015, Selamat Tahun 2002, Selamat Tahun berapa lagi itu. Padahal apa namanya? Kalau misalkan Cuk Lesti betul-betul baca, menulis sendiri, kayaknya tidak mungkin itu kejadian. Ya, makanya itu sangat salut, luar biasa kalau Cuk Lesti mengkaji lebih dari 70 referensi untuk membuat proposal aja. Tesis aja 20 Ibu rasa udah cukup ya. Di samping itu, ini banyak buku-buku yang dari luar, buku-buku bahasa Inggris. Jadi penulisnya penulis orang-orang asing. Apakah betul Cuk Lesti membaca penulis orang-orang asing? Kayak Lincoln, Lesson, Wellington, Joe, and Okoto. Nah, punya nggak itu bukunya? Itu pertanyaan ini. Enggak Bu, jadi karena kayak gitu Bu, jadi saya referensinya itu kebanyakan dari jurnal dan Nggak boleh, itu punya orang ya. Kalau mau dalam siapa ya, tapi lebih dari 70 luar biasa, banyak sekali itu referensi ya. Okoto kayaknya ini orang Jepang nih, punya buku dari Jepang. Makanya ibu nggak percaya gitu ya. Makanya ibu bertanya, Cuk Lesti jawab sejujurnya, apakah ini menyambung dari orang tanpa dikaji kembali? Nah, apa dari buku betul memang benar-benar dari buku langsung gitu? kalau mengkaji enggak Bu, saya bikin sendiri. Cuma kalau referensinya memang dari skripsi. Mungkin ibu kebayang dengan cara menarik secara langsung tulisan orang, ya, teori-teorinya gitu. Nah itu nggak boleh, ya, diukur, ya. Nah, Cuk Lesti jangan mentang-mentang itu berhubungan dengan judul kita langsung ambil aja, nggak boleh, kaji dulu. Nah maka dari itu dalam penulisan literatur diupayakan kita kenal dengan buku itu, ya, kita ketahui bukunya, ketahui bentuknya seperti apa ya. Nah kalau ngambil dari orang begitu saja kayak ini Melo Kerpes 2016, ibu yakin Cuk Lesti nggak tahu bukunya ini seperti apa karena dari skripsi orang itu kan. Ya, akui saja iya tidak. Maksudnya, maaf Ibu, mau nanya dulu Bu, maksudnya gimana sih? Kan saya merangkum ini Bu, dapat para ahli misalnya Bu. Nah dari para ahli itu, karena sebagian yang buku saya lihat di perpus nggak ada dan saya pegang juga nggak ada, saya mencari referensi dari jurnal, daftar dari skripsi. Boleh kita ngambil dari jurnal, dari skripsi, dari buku. Nah akan tetapi maksud ibu jangan langsung dimasukkan ke sini, kaji dulu, ya. Nah cantumkan si penulis yang punya jurnal, yang Cuk Lesti ambil siapa, ya. Misalkan teori Uwi Bin Shah, tapi kan Cuk Lesti tidak langsung mengambil dari buku Uwi Bin Shah, tapi mengambilnya dari jurnal Nibras. Ya berarti Uwi Bin Shah dalam Nibras 2020 kan seperti itu. Ya, kalau seperti ini orang yang punya karya marah ini. Oh gitu. Iya, kalau yang tidak ada di dalam. Oh iya Bu. Ini kata itu kan di sini banyak referensi sampai mencapai 70 lebih, tapi di sininya tidak ada. Justru yang tercantum nama-nama di sini daftar pustaka itu tidak ada di dalamnya. Yang nama-nama di dalam justru tidak ada di sini, yang ada di sini tidak ada di dalam. Iya, soalnya salahnya gini Bu, yang ada di dalam proskrip saya ini, misalnya saya ngambil dari skripsi di Jogja.
di daftar pustaka itu saya tuliskan dari si judul skripsi ini Bu. Mana? Contohnya kan Di daftar pustakanya mana? Kalau ngambilnya skripsi ginian nggak dalam bentuk seperti ini? iya. Kalau dalam bentuk seperti ini berarti kan tidak diterbitkan, tapi tetap nama, tahun ada, judul ada, mana? Coba tunjukkan ini. Di daftar pustaka banyak Bu saya Iya, mana? tuliskan nih. Ayu Alfrenisa 2012. Judul itu meningkatkan daya belajar siswa. Ayu Alfairinisa. Di daftar pustaka. Diambil di halaman mana? Teorinya sama cuplesi. Disisipkan di paragraf bagian mana? Soalnya Ayu tidak ada di dalam ini. Oh, iya Bu. Jadi gimana ya Bu? Di kajian, maksudnya di kajian teori ini Bu, saya kan mencantumkan kayak pendapat ahli. Nah, menurut para ahli itu kan saya ambil dari skripsi. Betul. Ternyata daftar pustakanya saya tulis sih punya skripsi Bu, tapi bukan enggak semua dari yang dituliskan. Gimana sih jelasnya? Iya, cantumkan di sini. Oh, seharusnya Di di dalam dalam semua itu. ada, di sini ada. Iya. Ya, misalkan kayak skripsi Nibras, ya kan Nibras 2020 tentu kan di dalam harus ada. Ini yang lain suplesi bisa menuliskan. Cuma di sini tidak ada, makanya ini tidak balance antara isi dengan daftar pustaka yang ada di sini. Nah, makanya ini dipertanyakan apakah suplesi mengambil langsung punya orang, ya, gitu. Soalnya tanpa ada nama-nama yang kita kutip di sini, nggak boleh. Contoh kan kayak gini, suplesi ngambil dari buku Gunita, ya kan? Tapi di sini tidak dicantumkan nama Gunita. Nah, apa yang terjadi? Ya kan? Itu pencurian karya orang lain, nggak boleh. Ya. Nah, di sini banyak sekali suplesi, referensinya 70 lebih. Luar biasa. Calon doktor. Ya, tidak apa-apa, untuk referensi sebetulnya makin banyak makin bagus, cuma pelajari kembali sama kita ya. Oke, itu ya. Pokoknya nanti di sini silakan sama cuplesi diperbarui. Berarti nama-nama yang ada di sini mau tidak mau cuplesi harus cari tahun, judulnya, ya, cantumkan di sini. Ya ada di materi saya semua. Yang sudah ibu tulis di sini nama-namanya. Ya, karena apa? Apa yang ada di dalam sini ini harus dipertanggungjawabkan sama kita. Ya, kita ngambil, kita pinjam teori dia, masukkan ke sini. Ya, kan seperti ini banyak sekali. Ini yang ibu cantumkan baru 66 orang yang cuplesi tidak cantumkan namanya. Maksudnya dia mau nanya contohnya, maksudnya yang ibu cantumkan itu di sini ada kata-katanya tapi saya nggak menuliskan di daftar pustaka. Ini ya di daftar pustaka. Di dalam ini ada orang-orang ini. Yang cuplesi kutip orang-orang ini sebanyak 66 orang. Kayak Sugiono betul ada, tapi yang cuplesi cantumkan di dalam itu Sugiono 2000 berapa ya? 2000 berapa? Coba dilihat metode penelitian. Nah, sedangkan cuplesi pakai buku 2014. Nah, 2014. Justru di dalam daftar pustaka itu tidak ada. Ini yang Sugiono 2017, 2015 cuplesi pakai juga. Silakan dibuka. Sugiono 2000A, Sugiono 2017. Sugiono 2017. Ada juga Sugiono 2015. Ini tidak ada di sini, nih. Di daftar pustakanya. Nah, 2017, 2015 itu Sugiono bukunya buku apa? Biasanya Sugiono memang metode penelitian, ya. Tapi kan beda tahun, dipastikan itu beda judul, ya. Atau kemungkinan judul sama, tapi itu kemungkinan buku yang beberapa, gitu. Cantumkan. Salah sendiri cuplesi memasukkan 2017, pakai buku 2015 Sugiono, ya. Berarti kalau misalkan cuplesi di sini menggunakan literatur 4 buku Sugiono, di daftar pustaka harus ditulis juga 4 Sugiono. 2014, Sugiono tahun 2017, Sugiono tahun 2015 dan seterusnya. Berarti cuplesi masukkan, ya, gitu. Atau mau nanti itu kasih alternatif. Ibu rasa kalau mencari orang ini, buku-buku orang ini, cuplesi kepayahan.
soalnya banyak. Ya, banyak sekali ini. Kemungkinan teori yang ada di sini harus dipenggal. Yang teori-teori yang ada nama di sini ganti dengan teori baru. Alternatifnya. Ya, kalau mau bertahan, boleh bertahan teori itu di dalam laporan ini, tapi harus mencari judul buku ini. Cari ini judulnya apa ya? Gitu, penerbitnya di mana gitu, ya? Oke. Bisa dipahami ya?